tanpa terasa saudara, kita masuk di bagian yang ketiga ya. Kita masuk di bagian yang ketiga, experiencing God the Father, mengalami Allah Bapa. Dan di bagian yang ketiga ini saudaraku, saya akan berbicara tentang nama. Nama-nama Allah yang ajaib. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita itu menganggap nama itu sesuatu yang penting? Itu sebabnya begitu penting buat Tuhan sampai-sampai setelah dia menciptakan bumi beserta dengan seisinya ini, he named them. Satu kali Tuhan melihat dia melihat terang saudaraku. Dia namai itu sebagai siang. Ketika dia melihat gelap saudara, dia namai itu sebagai malam. Dan Tuhan menyebut baik siang maupun malam, baik terang maupun gelap, dia katakan semua baik. Lalu dia melihat saudara cakrawala. Ketika dia lihat cakrawala itu dia namai dengan nama langit saudara. Kemudian dia melihat area yang kering. Area yang kering itu pun dia kasih nama. Apa Bapak Ibu? Darat. Lalu dia melihat ke sekeliling lagi dan kali ini dia melihat kumpulan air. Pak, dia namai itu juga laut. Dan sekali lagi dia melihat semuanya itu, dia menyebutnya baik. Oh come on saudaraku. Dia Tuhan yang mengenal satu persatu ciptaannya dan menyebutnya dengan namanya. Nama itu menjadi begitu penting bagi Tuhan, saudaraku. Kenapa itu menjadi begitu penting? Karena nama itu spesial di hatinya Tuhan. Dan kabar baiknya buat saudara dan saya, tahukah saudara, dia bukan hanya mengenal satu persatu nama ciptaannya, dia mengenal saudara. Dia mengenal satu demi satu saudara di tempat ini. Oh kalau mau tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan tahukah engkau berharga di matanya. Engkau penting, engkau spesial buat Tuhan. Itu sebabnya begitu he take it really seriously saudaraku. Sampai dia itu ambil waktu khusus untuk kasih nama. Bahkan tugas pertama yang diberikan kepada manusia yang pertama diciptakan Tuhan yaitu siapa? Adam adalah memberi nama. Kita lihat yuk ayatnya. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Sama-sama dengan suara keras kita baca 2-3. Dibawanya lah semuanya kepada siapa? Manusia itu untuk melihat. Tuhan ciptakan lalu Tuhan bawa saudaraku sama Adam. Dia duduk bersama dengan Adam. Dia menemani Adam, dia mengajarkan kepada Adam bagaimana cara menamai ciptaannya satu demi satu. Dan ayat ini berlanjut mengatakan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Buat Tuhan saudaraku, begitu pentingnya memberi nama sampai he take time. Dia ambil waktu dinamai satu-satu. Dia ambil waktu mengajarkan kepada Adam gimana cara menamai. It is important Pak. Penting. Nama itu punya arti. Nama itu punya makna. Apa sih Pastor makna dari sebuah nama? Kan gitu. Apalah arti sebuah nama saudaraku. Ternyata saudara, nama itu becoming your identity. Nama itu jadi identitas saudara. Enggak main-main saudaraku. Kita jadi kenal seseorang karena namanya.
Itu jadi identitas. Dan tahukah saudara, nama saudara tidak diberikan kepada saudara sembarangan. Berapa banyak di tempat ini Bapak Ibu yang sudah punya anak boleh lambaikan tangannya? Saya melihat tangan-tangan terlambai. Boleh saya tanya Bapak Ibu yang sudah punya anak, waktu mau kasih nama anaknya sembarangan atau dipikirkan dengan masak-masak saudaraku? Didoakan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di sini yang sama seperti saya dengan Pak Jo. Waktu mau ngasih nama anak aja rebutan gitu saudara. Enggak namanya ini, enggak namanya ini. Oh enggak, saya sudah berdoa. Beberapa waktu yang lalu saudaraku saya jumpa dengan salah satu teman saya. Singkat cerita teman saya ini minta tolong saya untuk kasih namanya, nama anaknya gitu saudara. Saya bilang loh kalau nama anak kan penting jangan suruh saya bilang gitu. Enggak katanya, habisnya saya sama istri bertengkar katanya. Yang satu mau kasih nama A, yang satu mau kasih nama B. Akhirnya mereka ngomong sama saya, udah deh pastor aja yang kasih nama katanya. Nanti kami kasih nama A, kami kasih nama B. Saya bilang jangan bilang ya mana yang istri mana yang suami saya bilang. Dia bilang katakan doakan pastor. Dari situ apa yang kita tahu saudara? Nama itu penting. Tahukah saudara, namamu sama seperti Adam ketika memberikan nama, namamu pada saat orang tuamu berdoa, namamu naik di hadapan tahta Allah. Dan tahukah ketika nama itu diberikan kepada saudara, tidak pernah kebetulan. Nama itu dipilih, nama itu diangkat di dalam doa, dan namamu spesial di hadapan Tuhan. Itu sebabnya nama begitu penting. Coba saya tanya lagi Bapak Ibu, adakah saudara menamakan di rumah, saya tanya nih ya, ada enggak di sini yang enggak ada semut di rumahnya saudara? Saya mau tanya rahasianya kalau enggak ada semut di rumah gitu kan. Semuanya punya semut ya di rumah ya? Punya dong? Ada dong? Ada enggak yang namain semutnya saudara? Enggak kan saudaraku? Saudara enggak akan menamakan semut saudara. Coba saya tanya, di rumahnya siapa yang enggak ada cicak? Ada ya? Ada ya Pak cicak di rumah ya? Coba saya tanya, dikasih nama enggak cicaknya? Tahukah saudara, sadarkah saudara, nama diberikan hanya yang spesial di hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan menyebut engkau dengan namamu, Dia tidak melupakan satupun dari namamu. Senggol kiri kanan, saya spesial buat Tuhan saya. Aminnya yang paling keras. Oh come on. Paragon boleh tepuk tangan bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bagi Dia engkau berharga. Dan doa saya ya saudaraku sama seperti engkau dikenal Tuhanmu. Yuk. Kenali Tuhanmu. Kenapa pastor? Karena yang pertama ya saudara, tahu namanya, kenal namanya itu memudahkan kita jadi mengenal pribadinya. Tahu namanya, kenal namanya memudahkan kita ngalami. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus satu kali dia jalan, dia pergi ke satu tempat yang namanya Athena. Kita baca aja ya, kita lihat ya Kisah Rasul 17. Ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara ayat 22, 23 kita baca sama-sama. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ayat 23 yuk sama-sama 23. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai" apa saudaraku? "Sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak." Boleh enggak sih senggol kiri kanan?
Jangan menyembah Allah yang tidak kau kenal. Kenali Tuhanmu. Kenapa? Karena ketika kau kenal Tuhanmu, yang kedua saudara, namanya punya kuasa. Tuhan yang satu ini bukan sembarang Tuhan, Pak. Yoel pasalnya yang kedua ayat 32 ngomong gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pastor, apa artinya? Pada saat engkau tidak tahu kemana lagi engkau harus pergi. Pada saat engkau tidak lalu lagi kemana engkau bisa meminta tolong. Kepada siapa kau bisa meminta tolong. Firman Tuhan berkata jangan cari orang lain. Jangan cari manusia. Manusia bisa mengecewakan. Panggil nama Yesus. Panggil namanya. Berseru kepada dia. Tahukah saudara, hal inilah yang terjadi kepada nenek saya. Saya pernah menceritakan kisah ini saudaraku. Saya berasal dari keluarga yang turun-temurun saudaraku, keluarga 2 keturunan di atas saudaraku, itu asli tidak lahir di Indonesia saudara. Jadi sebenarnya keluarga kami itu bukan asal dari keluarga Kristen saudaraku. Bahkan nenek saya dari pihak mamah saya saudara, sejak dari kecil itu disumpah sama papahnya, enggak boleh jadi orang Kristen Bapak Ibu. Enggak boleh jadi orang Kristen. Itu sebabnya waktu berjalan anak-anaknya satu-satu ditangkap sama Yesus. Tapi dia enggak pernah mau terima Yesus. Nanti kalau anaknya bersaksi menceritakan kebaikan Yesus, kebaikannya diterima, Yesusnya dibuang saudara. Itu nenek saya. Sampai setiap kali anak-anak itu sudah sampai di titik yang kayak Tuhan kasih kesempatan. Nenek kami ini terima keselamatan. Ternyata saudaraku, tahukah saudara bahwa ketika anak-anak ini berseru, dia mendengar lu. Waktunya tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang kita berpikir apakah Tuhan ini enggak terlambat. Tapi seruan anaknya didengar. Satu hari saudaraku, nenek saya ini terkena sakit penyakit saudaraku, maaf saudara, nenek saya terkena kanker. Sampai di satu titik saudaraku dia sudah tidak kuat. Satu hari pada saat dia tertidur dia tuh bermimpi saudara. Di mimpinya itu saudaraku dia tuh diseret semacam kayak makhluk-makhluk yang kayak hitam-hitam gelap saudara. Dia diseret dan dibawa masuk ke dalam jurang. Dia begitu ketakutan, tetapi pada saat dia berteriak-teriak minta tolong, tidak ada satupun yang mendengarkan. Saking ketakutannya dia, saudaraku, dia sudah gemetar, dia berteriak-teriak, tidak ada satupun yang menolong. Tiba-tiba dia melihat satu sosok berjubah putih, yang sering dia lihat diperkenalkan dari gambar-gambar oleh anak-anaknya. Sosok itu mendekati dia dan di tengah teriakannya sosok itu berbisik, sebut nama Yesus. Nenek saya bersikukuh saudaraku, dia tidak mau menyerukan nama Yesus. Pagi hari dia terbangun, dia terkejut, dia kaget, detak jantungnya itu kencang sekali. Lucunya saudara, hari yang kedua malam itu dia mimpi yang sama lagi. Dia ditarik sosok hitam gelap Pak, itu kayak ditarik, dia ketakutan masuk ke dalam jurang yang begitu dalam dan dia begitu ketakutan. Dia teriak, minta tolong kepada siapapun dia minta tolong. Tapi tidak ada satupun yang menolong. Lagi-lagi sosok berjubah putih ini mendekati nenek saya dan berbisik, panggil nama Yesus. Nenek saya bersikukuh saudaraku. Dia bangun, dia kaget saudaraku, jantungnya begitu kencang. Tapi dia enggak pernah mau ceritakan itu kepada anak-anaknya saudara. Dia masih Dia masih memegang pesan dari papahnya ya. Berarti kalau kakek saya, nenek saya punya nenek buyut gitu ya, kakek buyut gitu saudaraku. Dia masih memegang pesan dari ayahnya bahwa dia enggak pernah boleh jadi orang Kristen. Lucunya saudara, hari ketiga nenek saya bermimpi yang sama lagi. Dia diseret oleh sesosok
kegelapan gitu saudaraku, masuk ke dalam jurang. Dan sosok yang sama berjubah putih itu mendekati dia lagi dan berbisik, panggil nama Yesus. Saudara tahu, malam itu nenek saya berseru, Yesus, tolong aku. Satu tangan yang bercahaya, nenek saya bercerita ini saudaraku, menarik dia dari kegelapan. Memeluk dia. Hari itu nenek saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tahukah saudara, namanya berkuasa. Kalau saudara mengenal namanya, kenapa penting sih? Kenapa penting pastor buat saya untuk mengenal nama Tuhan? Karena ketika saudara mengenal, pengenalanmu itu akan menyebabkan engkau grow in trust. Rasa percayamu tumbuh. Saya tumbuh dari keluarga yang saudara? Bumi langit dengan Pastor Jo. Keluarga saya itu cinta flora fauna, Bapak Ibu. Pak Jo itu suka gadget. Keluarganya pecinta teknologi, jadi gadget. Kami dibesarkan sejak dari kecil, saudara, nenek saya itu breeder anjing, saudara. Jadi tentu saja saudara bisa bayangkan, I love dog so much. Buat Pak Jo, anjing yang baik adalah anjing yang di dalam handphone, saudaraku. Jadi agak beda memang, saudara. Dia selalu mengatakan dan berusaha meyakinkan saya, coba kurang apa? Kalau dia menggonggong, volumenya bisa disetel, katanya. Saya gak habis pikir, saudara. Dia bilang, coba kamu bayangkan, kalau anjing yang ada asli, kan kalau pup, pipis, kotor, kata dia. Kalau di handphone mau dibersihkan kapanpun kan bisa, katanya. Jadi kami itu bertumbuh dari keluarga yang totally different, saudaraku. Singkat cerita, saudara, saya juga bertumbuh dari keluarga yang dalam keluarga kami itu yang namanya obat. Jadi papi saya itu ya kalau sudah lihat saya gini aja, saudara. Saya cuma gini aja, saya enggak ngapa-ngapain, saya cuma gini aja. Papi saya udah langsung tanya, kamu kenapa? Gitu. Sakit ya? Minum ini. Gitu. Nanti kalau saya gini, gitu, saudara, kamu kenapa? Gitu. Jadi di rumah kami, saudara, di rumah saya, itu ada tumpukan obat-obat dan saya tuh dari kecil udah kenal. Ini obat buat ini obat buat pusing, ini obat buat batuk, ini obat buat perut, ini lengkap koleksinya Bapak Ibu. Sedangkan suami saya terbiasa, suami saya itu paling gak suka minum obat. Yang saya tidak tahu, ini saudara, yang saya tidak tahu adalah ternyata suami saya pernah berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Jehovah Rafa. Saya tuh sudah sampai yang jengkel, mangkel, gitu rasanya gimana sih gitu. Suatu ketika suami saya itu demam, saudara. Kita orang dewasa yang namanya demam itu kan jarang ya. Beda kalau saudara punya anak kecil ya demam kita udah ngerti lah, biasa lah. Tapi kalau orang dewasa sudah demam kita ngerti pasti ada something kan gitu saudaraku. Ini sudah demam, udah sampai menggigil, saya kan udah langsung, saya tahu dong sudah persiapan obatnya kan udah langsung tumpuk tuh saudaraku. Saya udah bilang langsung minum ini. Dijawab, udah nanti kan sembuh sendiri. Saya cuman butuh tidur, kata, itu bukan butuh tidur, kamu tuh demam. Saya bilang, yang namanya demam tuh harus dicari, ini infeksinya dari mana? Saya udah ngoceh saudaraku. Yang mana yang tidak saya ketahui adalah ternyata dia itu sudah berjumpa dengan Jehovah Rafa. Tahukah saudara, pada saat dia berbaring malam itu menggigil, dia enggak mau minum obat. Saya udah cerewet. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia dengarkan pakai earphone ya saudaraku. Suami saya selalu begitu. Di momen-momen dia sakit ya, dia dengerin khotbah-khotbah heavy duty tentang kesembuhan, saudara. Itu diisi terus.
Diisi terus. Kenapa saudara? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Jadi setiap kali dia sakit, itu yang akan dia lakukan. Dia akan tidur, saudaraku, dia dengar itu puji-pujian, lagu puji-pujian, dia dengar firman-firman yang menguatkan. Dan benar saudaraku, keesokan harinya, gak ada angin, gak ada hujan saudara. Malam itu dia menggigil sampai saudara pernah nggak sih ngalami yang kayak menggigil itu sampai yang pakai kaos kaki, pakai daleman, pakai tumpuk, selimut itu masih menggigil saudara. Saya udah agak mikir dong, saya udah marah-marahin saudara. Nggak gitu juga kali. Dia cuma jawab saya apa saudara? Tuhanku menyembuhkan. Besok paginya dia bangun, berdiri dari tempat tidurnya, sembuh total. Dari mana dia bisa begitu? Karena day after day, ketika dia ngalami, bukan hanya dari kata orang, setiap kali dia alami itu, Tuhannya bekerja, dia disembuhkan. Dari situ dia berani berkata, saudaraku, my God is Jehovah Rafa. Pengenalan itu memunculkan rasa percaya. Itu sebabnya Daud itu beda sama pasukan tentara Israel yang lain. Itu sebabnya pada saat pasukan yang lain ketakutan, sampai jenderalnya, kaptennya, rajanya ketakutan. Kita lihat ya ayatnya, 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45. Lihat saudaraku, dengar ini saudara. Nanti saudara bisa ngerasain ini kedalaman perkataan Daud ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, lihat. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara bisa ngerasain the confident. Rasa percaya dirinya Daud. Dari mana saudara? Karena pada saat dia berhadapan dengan singa, tangan Tuhan meluputkan dia. Pada saat dia seorang diri, bahkan ayahnya, ibunya meninggalkan dia. Gak ada satu orang pun yang peduli. Yang ada bersama dengan Daud hanya 2-3 ekor kambing, domba. Hanya bisanya cuman meh. Dia gak bisa apa-apa saudaraku. Dia gak punya siapa-siapa untuk menyelamatkan dia. Tapi di momen itu dia berseru kepada nama Tuhan, dia diluputkan. Saudara bisa melihat ya bobot perkataannya Daud. Lain waktu saudaraku, dia berhadapan dengan beruang. Orang Solo bilang entek hatiku gitu saudara. Sudah sampai di titik di mana dia ada di ujung tanduk. Tapi sekali lagi Pak, di situ pun Tuhannya meluputkan dia. Boleh Bapak Ibu? Kenali dia secara pribadi, jangan dari kata orang. Kalau dari kata orang, saudara ngomongnya gini, mana katanya, kan gitu. Gitu? Pernah dengar orang ngomong gitu, mana katanya. Tapi kalau kau kenal dia secara pribadi, saudara ngomongnya beda. Tuh kan. Itulah kenapa pada saat Daud menghadapi Goliat, yang lain, yang dicari apa saudara? Langsung Saul ambil perisainya. Para jurid yang lain ambil pedang. Para jurid yang lain berusaha ambil ketopong. Mereka mencari segala macam cara. Gimana caranya supaya Daud bisa selamat. Tapi Daud ngomong dengan santai. Dia lepas perisainya, habisnya kebesaran juga saudara. Dia lepas ketopongnya gak bisa lihat saudaraku. Dia maju ke depan, dia ngomong, kamu mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Aku datang membawa nama Tuhan semesta alam. Sadarkah saudara ketika kau kenal namanya, it become personalized. Jadi pribadi saudara, ada kedekatan yang berbeda.
Dalam hidup saya ya saudaraku, saya tuh sampai ngomong saudara, khusus urusan hujan perhujanan saudaraku. Saya tuh berkali-kali ngalami dalam hidup saya saudara. Selalu, dan buat sebagian orang mereka akan ngomong sama saya, pastor jangan-jangan kebetulan. Ya, saya iyain aja saudara. Tapi buat saya kebetulannya itu kok lagi, dan terus gitu saudara. Akhirnya dalam hidup saya itu almost terbentuk yang namanya natural faith. Kalau saya sudah mau ke rest area, hujan aja gitu saudaraku. Sebagian orang akan punya kecenderungan ngomongnya gini, ya hujan, gimana nggak bawa payung, kan gitu. Saya selalu terbiasa ngomongnya udah beda saudara. Hujan, nanti kan kalau sudah pas waktunya berhenti sendiri. Kenapa saudara? Karena again and again saya ngalami sampai suster saya hafal saudara. 3 kali dia lewat rest area, hujan deres. Begitu sampai di depan toilet, berhenti hujannya. Itu suster saya sampai ngomong, kok lucu ya, hujan memangnya bisa disetel ya katanya. But it keeps on happening. Saya pernah ya saudaraku satu waktu ya, saya persisiri lucu, hujannya itu baru datang tepat pada saat saya lagi mau masuk ke rest area Bapak Ibu. Bres, kita tahu dong kalau hujan baru bres pada saat masuk rest area butuh waktu kan untuk sampai dia reda gitu kan. Nah, saya udah gak peduli saudaraku, begitu masuk ke rest area saya langsung ngomong sama Pak Jo, udah tenang, nanti tepat pada waktunya berhenti kok. Nanti kan pas butuh turun kering aja. Benar saudaraku, puji Tuhannya itu bukan berarti terus kemudian saudara malah mencobai Tuhan ya. Mana, gitu enggak loh ya saudaraku. Kita itu diberi akal sehat. Saya parkirin mobil saya enggak di tengah jalan saudaraku. Saya cari tempat terdekat dengan toilet. Sehingga enggak basah dong. Dan puji Tuhannya Tuhan menolong. Ada satu tempat kosong sehingga kami itu bisa melipir. What is melipir Bapak Ibu? Kita tuh bisa benar-benar persis posisi parkirnya tuh bukan lurus begini, tapi begini saudara. Nah sehingga ada satu pintu dong yang kalau dibuka langsung kita bisa ke arah toilet tanpa basah. Nah benar saudara, saya sama Pak Jo kan posisinya yang dekat dengan toilet itu tempat setir Pak Jo. Dan yang kepengen ke kamar mandi itu Pak Jo. Jadi saya bilang sama suami saya, udah kamu turun dulu aja, saya tunggu di sini. Nanti, karena kan repot saudara, hujannya deras sekali itu. Nanti kalau kamu udah selesai giliran gantian saya bilang. Saudara tahu apa yang terjadi? Hujan itu begitu deras, Pak Jo turun saudaraku, saya tunggu di mobil aja. Saya enggak ngapa-ngapa, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhanku baik. Kapan Tuhan enggak baik? Sejak kapan dalam hidupku Tuhan enggak baik? Tuhanku selalu baik. Saya cuma gitu doang saudaraku. Dan kalau sebagian dari saudara mungkin berkata, pastor nanti kalau hujannya enggak reda, ayo gimana? Enggak apa-apa. Saya akan tetap ngomong Tuhan saya baik. Itu tidak akan mempengaruhi terus saya bilang, Tuhan kok jahat? Enggak. Tapi tahukah saudara, pada saat Pak Jo kembali saudaraku, dia ke belakang, karena kan saya harus bergeser saudara. Dia ke belakang, saya bergeser, dia bersihin air hujan, saya buka pintu, tak, hilang hujannya. Saudara mau ngomong apa? Terserah. Kebetulan lagi, buat saya cukup mengenal siapa Tuhan saya. Dan karena saya punya pengalaman bersama dengan Dia, saya kenal namanya, saya tidak takut. Saya tahu, somehow, some way, He will be there. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Ketika kau kenal Dia, easier for you to experience Him. Karena kau bukan hanya dengar kata orang, tapi kau ngalami secara pribadi. Doa saya sejak dari hari ini, kenali namanya satu persatu. Alami namanya dalam kehidupan saudara.
Karena yang saya tahu namanya berkuasa, namanya dahsyat. Saya tidak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Sekali lagi boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yuk, saya ajak maju lagi ya saudaraku. Saya akan membawa saudara untuk mengenali nama-nama Tuhan. Nama-nama Allah yang ajaib. Yang pertama saudara, saya hanya akan bagikan 3, namanya banyak sekali saudaraku. El Shaddai, ada Adonai, ada banyak sekali saudara. Tapi hari ini saya akan membagikan 3 saja. Yang pertama jarang saudara dengar, El Roi. Ada yang pernah dengar nama itu? El Roi. El Roi adalah Tuhan yang melihat. Saya akan mengajak saudara membaca satu kisah. Jarang sih kisahnya ini dipakai ya saudaraku. Kebanyakan orang akan bercerita tentang Abraham, kebanyakan orang akan bercerita tentang Ishak. Kali ini sekali-kali yuk kita dengar kisahnya Hagar yuk. Boleh? Kita lihat ya, kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Boleh? Saya ajak kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat 6, saudara 7, kita bergantian sampai ayat 9 kita baca sama-sama. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Perhatikan ke depan dulu Bapak Ibu. Zaman dulu, yang namanya hamba itu properti. Saudara harus tahu itu dulu. Saudara nggak bisa membayangkan cerita ini dengan kondisi yang ada sekarang ini. Hamba zaman itu adalah properti, it belongs to their master. Dan tuan itu berhak melakukan apa saja kepada hamba, bahkan kalau hamba punya anak, it belongs to the master. Itu sebabnya saudaraku, karena Sarah merasa kok nggak punya anak ya? Mana kan gitu. Katanya Tuhan dijanjiin punya anak, tapi nggak punya anak. Akhirnya Sarah kreatif, saudara. Dia punya hamba, namanya Hagar. Sudahlah, kasih si Hagar aja sama Abraham. Toh kalau pola pikiran Sarah, saudara harus mengerti. Kalau dia punya anak maka, jadi punyanya Sarah. Karena itu properti, saudaraku. Saudara harus mengerti loh, hamba pada zaman itu tidak dihitung sebagai manusia. Mereka adalah properti. Itu sebabnya kalau dia punya anak pun itu akan jadi milik Sarah. Nah yang Sarah tidak mengerti adalah betul Hagar mengandung. Tapi setelah Hagar mengandung, sekarang Hagar berubah. Dia ngerasa dong, aku lebih dari Tuanku. Tuanku enggak bisa punya anak. Saudara juga harus tahu zaman itu wanita yang tidak punya anak sama dengan aib. Jadi Hagar mulai grow confident saudaraku. Punya anak katanya saudara. Ada jaminan. Nah marahlah Sarah sama si Hagar. Datang minta keadilan sama Abram. Ini bapak-bapak ngerti lah yang dikatakan Abram ini bapak-bapak tahu. Kamu sendiri yang cari gara-gara sekarang kamu ribut kan gitu. Abram ngomong, sudahlah itu Hagar adalah hambamu. Perbuat sesuai yang engkau pandang baik, terserah. Abram udah gak mau repot saudaraku, terserah. Akhirnya sama Sarah ditindas. Hagar posisi hamil saudaraku, dia lari. Ayat 7 yuk, saudara baca dengan suara keras 2-3. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat, yakni ayat 8 katanya Hagar hamba Sarai, lihat ini, malaikat itu menjumpai Hagar. Dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawab Hagar apa saudara? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9 sama-sama loh, 2-3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya apa? Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah. Wow.
Ini aneh saudara. Tapi tahukah saudara, dari kisah ini ya saudaraku, tidak peduli dari agama mana akan mempercayai hal yang seperti apa saudara. Satu hal yang kita bisa belajar dari kisah ini. Jangan lari dari masalah ya. Seberat apapun itu, jangan pernah lari dari masalah. Kenapa saudara? Kita lihat ayat 10. Ini alasan kenapa saudara enggak boleh pernah lari dari masalah. Ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Lagi kata malaikat itu kepadanya, lihat saudara, ini kenapa saudara enggak boleh lari. Aku, kata malaikat itu, akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Perhatikan ke depan Bapak Ibu. Janji multiplikasi. Tahun ini kita percaya adalah the year of great multiplication. Tahukah saudara, janji multiplikasi itu digenapi, diberikan ketika saudara tidak lari dari masalah. Masalah seringkali dipakai Tuhan untuk memperbesar hidupmu. Do not run away. Do not run away. Maafkan saya Bapak Ibu, sebagian dari saudara akan berkata kepada saya, pastor enggak tahu yang saya alami. I know. Saya tidak akan pernah bisa menyelami saudara. Karena masalah satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda Pak. Saya tahu. Tapi dari firman ini kita belajar. Di balik masalah ada berkat. Bagi orang-orang yang tidak lari dari masalahnya, Tuhan berkata, aku akan memperbesar hidupmu. Atas hidupmu. Dalam hidupmu, engkau akan kubuat banyak. Tapi janji itu hanya diberikan buat engkau yang tidak lari. Sorry ya saudara. Kalau kau lari, jangan heran kalau saudara ngomong, pastor kok enggak digenap-genapi terus. Karena cycle-nya berputar, balik nol lagi saudaraku. Jadi kalau saudara lari, bukannya semakin cepat pada penggenapan, tambah lama. Tapi lihat ya saudara, coba perhatikan. Perkataan malaikat ini, bukankah itu terjadi sampai hari ini? Jadi kalau saudara lihat itu terjadi ya jangan heran toh. Kan? Jangan heran. Tuhan itu adil kok. Tuhan itu Allah yang adil. Dan lihat saudara, lihat ayat 13. Lihat ayat 13, apa yang dikatakan Hagar. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan apa? Engkaulah El Roi. Sebab katanya apa? Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara sadar nggak saudara? Bahkan di saat dimana saudara itu ngerasa tidak ada satu orang pun yang membela engkau ya. Dia El Roi. Dia Allah yang melihat. Anak kecil itu punya lagu itu loh. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang jahat. Nah, apa artinya saudaraku? Dengar ini. Bahkan ketika para KKS, halo di sini ada KKS. Boleh lambai-lambaikan tangan saudara? Dengan bangga yuk, para KKS saya melihat tangan-tangan terangkat, dengar ini. Bahkan ketika yang lain sudah menyerah. Bahkan ketika yang lain sudah tidak mau bertekun lagi. Bahkan ketika yang lain sudah merasa berat sekali. Pastor jadi KKS, pingin tak cekik. Punya anak sel kayak gini. Dengar saudara, ketika engkau tetap setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidupmu dengan setia, Dia Tuhan, matanya melihat. Dia Tuhan, bukan hanya melihat, minggu lalu firman kita baca, Dia membalaskan dari tempat tersembunyi bagimu. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Ketika orang lain menganggap engkau bodoh,
Karena kau taat kepada Dia. Engkau boleh difitnah habis-habisan. Engkau boleh dibodoh-bodohkan. Tapi ketika kau taat, sama seperti Hagar, El Roi melihat engkau. Dan El Roi mempedulikan engkau. Buat Hagar ya saudaraku, bahkan Abraham tidak berdiri untuk dia. Dia mau minta keadilan dari siapa? Dia mau minta pembelaan dari siapa? Ada di sini kalau engkau berkata yang sama kepada saya, Pastor, saya mau minta tolong dari siapa? Bahkan orang yang paling dekat dengan saya tidak membela saya, suami saya aja tidak membela saya, orang tua saya tidak ada untuk saya. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, hari ini alami El Roi dalam hidupmu. Matanya melihat, dia peduli. Apa yang kau lakukan sekalipun di tempat tersembunyi dan orang lain tidak ada satu pun yang tahu pengorbananmu. Dia yang melihat di tempat tersembunyi akan membalaskan itu berkali-kali lipat atas hidupmu. Saya berdoa jadi atas hidupmu. Itu sebabnya alami Tuhan secara pribadi. Dari situ you grow faith. Imanmu bangkit. Engkau beda saudara. Karena kau pernah ngalami. Cara ngomongmu beda. Pengenalanmu beda. Trustmu kepada Dia beda. Yang kedua saudara. Saya perkenalkan saudara dengan nama Tuhan yang kedua. Namanya adalah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Kita buka yuk. Kejadian 22 ayat yang ke-7. Ini kisah Abraham dengan Ishak ya saudara. Kisah yang sangat terkenal. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Singkat cerita saudaraku, Abraham itu disuruh Tuhan mengorbankan Ishak. Yang masalah adalah Abraham gak cerita dong sama Ishak. Ishak gak tahu saudara, Ishak tuh anak yang sangat baik sekali. Dia sangat taat, dia obey sama ayahnya. Dia ngomong, dan dia tidak pernah berpikir buruk terhadap ayahnya. Jadi dia ngomong, Pak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di mana dombanya? Saya tanya pada saat Ishak menanyakan itu, sudah ada dombanya belum saudara? Abraham sudah melihat dombanya belum? Ayat 8 dong, kita baca ya. Saya senang ya, saya tuh berdoa ya, jemaat keluarga Allah tuh sama kayak gini nih loh saudara. Nyenengin banget. Ayat 8 ngomong apa saudara? Saut Abraham apa? Allah menyediakan. Ini loh saudara. Saya berdoa ya, engkau bertumbuh di keluarga Allah ya saudara. Jemaat yang seperti ini loh. Belum ngelihat. Tapi kau kenal Tuhanmu. Kau tahu. Engkau sudah pernah ngalami. Jadi sekalipun matamu belum melihat, telingamu tidak mendengar, engkau bisa berkata, Allahku menyediakan. Kan yang paling terkenal dari Solo toh sudah, mbuh piye carane. Tapi dia menyediakan. Saya tuh berkali-kali ngalami saudara. Nih, saya mau dengar cerita lagi saudara. Saya tuh paling suka saya tuh paling suka cerita receh saudara. Saya tuh paling suka nyeritain kepada saudara cerita-cerita yang kayak buat sebagian orang itu orang akan bilang, Pastor cerita kok cerita kayak gitu buat apa? I love it so much. Satu ketika saudaraku di perjalanan saya ke Solo, baru aja kemarin ini, kami pergi dari Jakarta ke Solo, karena kali ini saya berangkat nggak sendirian saudara, saya berangkat satu rombongan, anak-anak semua saya bawa gitu kan, bukan hanya anak, anjing-anjing juga saya bawa gitu saudaraku. Jadi akhirnya saudaraku kami naik satu mobil, mobilnya itu enggak cukup untuk bawa koper banyak. Karena semua sudah dipenuhin kan. Akhirnya ya sudah tempat koper yang tersisa ya sudah yang di belakang itu saja. Cuman muat satu koper besar, satu koper kecil sama beberapa tas-tas aja saudaraku. Enggak bisa lebih daripada itu. Sedangkan kami orang banyak. Karena kami orang banyak otomatis dong kami bawanya koper enggak bisa hanya sedikit saudaraku. Saya akhirnya sudah dipaksa-paksa ya cuman muat bisanya ya bawa 2 koper besar, 1 koper kecil.
Lah pastor yang satu koper terus gimana nasibnya? Kan gitu kan. Kan nggak muat mobilnya. Ya sudah, akhirnya saya berpikir hari Minggu saya travelin. Saya kirim dong. Saya cari travel yang 1 hari nyampe. Itu sebabnya saudaraku travel gitu kan. Kalau travel ya udah penumpang kan diturunkan sampai ke rumah kayak gitu saudaraku. Nah, saya taruh di travel dengan pemikiran jam 5 sore. Travel sudah ambil tuh, saya punya koper saudaraku. Di benak saudara loh kalau jam 5 sore udah diambil. Nyampenya ke Solo jam berapa saudara? Perjalanan Jakarta Solo berapa jam? 8 jam lah ya, 7 jam lah ya. Kalau saudara masih ngedrop, ya jelek-jelek lah saudaraku jam 5 sore. Saya taruh lah, saya berpikir jam 5 sore hari berikutnya nyampe. Masuk akal dong, sudah 24 jam loh. Memangnya travelnya mau terbang kemana kan gitu saudaraku. Harusnya nyampe dong, pemikiran saya kan seperti itu saudaraku. Nah tapi yang jadi masalah, sampai saya tiba di Solo sore itu koper belum nyampe. Kan saya bingung dong, ini kok mobilnya ajaib gitu saudaraku. Jam 5 sore diambil, jam 6 sore kok masih belum sampai. Saya minta tolong sekretaris saya, tolong teleponin dong bagian travelnya kemana nih koper gitu kan. Dikasih jawaban saudaraku ternyata mobilnya mogok macet di Cirebon. Aduh saya udah mikir gitu sudah. Kemarin semalaman mereka nginep, betulin tuh mobil. Nah jadi udah dikasih tahu posisi masih ada di mana ya kemarin itu ya, Pekalongan atau mana kayak gitu saudaraku. Saya perhitungkan ya masih 4 jam lah saudaraku, plus minus masih 4 jam. Oke, saya hitung-hitung dari jam 6, 4 jam, jam 10 ya enggak apa-apa lah kayak gitu. Saya tunggu saudaraku. Nah yang jadi masalah saudaraku ketika saya ngepack yang koper pertama, kan kita buru-buru mau dimasukin. Maka yang saya packing di koper pertama yang udah pasti-pasti dulu Pak, yang esensial. Baju tidur, baju dalam, itu kan udah pasti semua. Saya enggak harus ngecek baju tidur seperti apa. Nah koper kedua saya pakai kan masih harus ngepasin ya saudara. Apa yang nanti mau saya pakai khotbah hari Minggu misalkan. Apa yang mau saya pakai untuk acara misalkan kemarin Solo Bermazmur misalkan seperti itu kan masih saya butuh waktu. Akhirnya yang saya masukkan di koper pertama adalah semua kebutuhan anak-anak saya yang lebih cepat selesai. Kebutuhan saya dalam bentuk yang barang-barang esensial. Nah, masalahnya tuh koper kan enggak datang saudara. Malam itu saya enggak butuh baju khotbah saudaraku. Malam itu saya butuh baju tidur. Yang ada baju khotbah. Lah masa saya mau tidur pakai baju khotbah? Kan enggak mungkin saudara. Tapi denger ini, boleh enggak? Saya ajak yuk. Buktikan perkataan saya. Pada saat kau butuh pertolongan, berseru kepada nama Yesus. Saya ngalami itu berkali-kali saudara. Pada saat saya tahu itu terjadi, saya tahu secara manusia enggak mungkin. Kenapa? Karena setelah 2 jam berlalu, jam 8 saya telepon. Itu travel, cuman jalan setengah jam saudara. Saya tuh sampai gini, kecepatan berapa ya itu ya? Lah kalau dari tadi udah segitu lamanya, nyampenya tuh baru di kota apa yang cuma setengah jam perhitungan Google Maps, saudara. Lah mau nyampe rumah saya jam berapa? Kan muncul pemikiran kan, tidur pakai apa? Saya ngomong sama Tuhan, ini hal kecil ya saudara, hal kecil kan. Saya tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku butuh piyama. Aku capek, mau tidur. Sebagian dari saudara sudah berharap gitu, bakalan seperti apa ya kan. Dulu spray terbang gitu kan, spray terbang datang saudaraku spraynya kan gitu. Nah ini bakalan kayak apa ya? Saudara percaya nggak percaya ya, itu bukan dalam bentuk suara Tuhan yang Nita, gitu bukan saudaraku. Enggak saudara. Tapi boleh nggak saya juga sampaikan kepada saudara, Tuhan tuh kasih kita tuh juga pemikiran untuk berpikir loh saudara. Kita diciptakan dengan pikiran dan hati itu kalau enggak difungsikan kok kayaknya eman-eman loh saudara. Jadi akhirnya saya berpikir oke, gresek saudaraku. You know what's the meaning of gresek? Wow saya cari, Pak Jo udah gak khawatir Pak, Pak Jo cowok. Dia pinter, jadi di kamar di Solo tuh udah disediain bajunya.
ini saudaraku. Jadi dia udah santai, dia udah kipas-kipas, sudah cakep saudaraku, udah mandi. Istri masih bulu saudaraku. Udah bingung, anak-anak saya suruh ayo mandi. Pakai apa katanya. Semuanya disuruh mandi, pakai apa? Lah mami juga gak tahu pakai apa. Doa sama Tuhan saya bilang. Mereka tuh kalau sudah saya bilang gitu tuh ngeliat saya cuman gini. Di benaknya mereka, ini mami saya. Orang baju ketinggalan kok pakai doa. Doa dapat apa pikiran mereka saudara. Tapi tahukah saudara saya gresek saudara. Saya gresek. Suster saya itu sudah tahu saya bolak-balik nyari baju itu dia diem saudara. Dia diem. Saya akhirnya bilang dong, sus bawa apa aja. Dia baru takut-takut saudara, ibu katanya. Saya tuh dari tadi mau minta maaf. Loh kenapa? Saya tuh kemarin kan disuruh ibu nyetrika baju. Piyamanya ibu. Ketinggalan satu. Saya belum setrika. Jadi baru saya setrika, ini saya bawa piyamanya ibu. Langsung saya peluk. Puji Tuhan. Saya bilang. Dapat satu. Ya mas, saudara, saya menari-nari saudaraku. Saya pamerkan itu ke anak saya. Tuhan sudah dengar doanya mami, saya bilang. Anak saya jengkel. Lah kami gimana katanya? Doa, saya gituin saudaraku. Akhirnya saudara saya berpikir juga dong, ini anak udah sampai jam 10 belum, jam 9 belum mandi saudaraku. Saya bersyukur lagi sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Anak-anak butuh piyama. Wah, saya gresek lagi saudara. Saya tahu tuh suami saya kan suka bawa bajunya di Solo saudara. Saya cari saudara, ketemulah tergeletak dengan cantiknya 2 pasang piyama saudara. Cuman 2, yang satu dipakai suami saya. Cuman ada 2 itu aja, 2 setel piyama itu aja saudaraku. Dan karena anak-anak saya tingginya sama saya, anak pertama saya sama saya tinggi dia saudara. Jadi kalau pakai punya baju piyamanya papinya itu bisa saudara. Akhirnya saya bilang, kalian sudah doa belum? Saya gituin saudara. Saya biasain anak-anak saya untuk ngalami Tuhan saudara. Mami itu ya aneh, orang butuh piyama kok. Doa enggak saya bilang. Ini kan piyamanya saudaraku. Saya kata, ini Tuhan dengar doanya mami, saya bilang gitu. Udah saya kasih, sana mandi. Dijawab, pakai daleman apa? Nah saya itu yang ngomong, saya juga gak punya daleman saudaraku. Saya juga gak punya daleman, cuman memang jujur saudaraku, anak-anak saya itu kayak papinya saudara. Bersihan saudaraku. Apa risian, ada orang itu, kalau saya ya saudaraku misalkan kayak pakai baju apa gitu tuh saya gak jadi masalah. Anak saya itu kalau misalkan beli baju di toko gitu ya saudara, langsung dipakai ya itu gatel kulitnya. Ada kan yang seperti itu kan. Jadi memang anak-anak saya itu bersihan begitu saudaraku. Jadi dia disuruh mandi sudah ada piyamanya tapi gak ganti daleman tuh dia kayak mana dalemannya kan gitu. Nah, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan piyama sudah dapat. Saya tadi kurang doa daleman gitu saudara. Saya ngomong, Tuhan, sorry loh saudara, ini saya gak saru ya. Makanya saya bilang receh gitu. Saya ngerti gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh daleman. Saya bilang. Cuman saya tuh karena sudah terbiasa ya, mungkin buat saudara-saudara pastor terus gimana caranya gitu. Karena saya sudah sangat terbiasa berjalan dengan Tuhan yang satu ini. Saya tahu saudaraku, He is amazing gitu. Ketika saya berdoa, Tuhan minta daleman, datanglah suster saya, kucuk. Ibu, maaf. Pokoknya kali ini maafnya dia itu, saya senang banget saudaraku. Apa? Saya langsung gitu. Tadi tuh saya lupa bawain ada 1 dalemannya ibu. Dia giniin saudaraku, saya yes, saya bilang. Puji Tuhan, dapat 1 daleman saudaraku. Benar-benar cuma 1 dia bawa saudara. Tahukah saudara, Tuhan itu kalau mencukupi kebutuhanmu, tepat waktu loh. Tepat waktu. Saya bawa daleman itu, saya tunjukin ke anak saya. Tuhan sudah mendengar doanya mami. Saya tuh ketawa sampai, saya tuh kalau udah kayak gitu tuh dimarahin Pak Jo saudaraku.
tuh kok ya aneh-aneh gitu kan. Saya bilang sama anak saya supaya anak saya tuh ngerti dan anak saya tuh cuma lihat saya dengan wajah yang gini. Saudara tahu apa yang keluar dari mulutnya? Kalau Tuhan memang dengar doanya Mami, minta dong daleman kami. Saya pikir habis saya. Ini cari di mana lagi? Ya kan, piyama kan kita bisa pinjam, saudara. Lah masa daleman juga pinjam? Kan ya gak mungkin. Saru toh saudaraku. Gak mungkin. Saya mikir, terus gimana ya Tuhan caranya ya? Saya doa lagi. Tuhan, anakku butuh daleman Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Datang suster saya lagi. Kucuk masuk. Ternyata selama saya berdoa tuh dia geledain isi koper. Tadi toh Bu, di luaran waktu saya setrika piyama sama daleman ibu, ada ketinggalan dalemannya anak-anak. Daripada di belakang nanti ditinggal, saya bawa. Satu buat ciciknya, satu buat adiknya. Lengkap persis 2 daleman. Saya tuh tahu saudara tepuk tangan, tapi kok tepuk tangannya buat daleman gitu ya saudara. Tapi my point ini, saudara perhatikan ya. Kalau yang sereceh itu aja Tuhanmu peduli loh. Masa yang lebih besar dari itu dia nggak tahu. Dia yang begitu sibuk. Setiap hari berapa itu permintaan doa naik ke hadapannya. Saya aja sebagai pendeta ya DM minta didoakan itu aja banyak sekali. Kepikir nggak Tuhanmu kayak apa? Tapi dalam semuanya itu dia jaireh. Dia menyediakan tepat waktu. Indah enggak sih saudaraku berjalan bersama Tuhan yang kayak gitu? Senggol kiri kanan pah, alami yuk. Mah, alami secara pribadi yuk. Saya percaya kok saudaraku hari ini ya, Tuhan itu saya bisa ngerasain ya, ini ibadah ini spesial saudara. Saya tuh bisa ngerasain ya, dia tuh seperti kayak memperkenalkan dirinya kepada saudara. This is me. I am here. Kenapa selama ini engkau enggak pernah panggil aku? Berseru kepada nama Tuhan. Engkau selamat. Yang ketiga saudara, saya perkenalkan nama yang ketiga. Namanya adalah Jehovah Nisi. Panji keselamatan. Dia panji keselamatan. Kita buka ayatnya yuk, kita lihat yuk. Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca ayat 13 aja ya saudara. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lompat yuk, ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan dengar ini saudara menamainya apa? Dengan suara keras 2-3. Tuhanlah panji-panjiku. 16 ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, kenapa kisah ini menjadi begitu penting saudara? Di antara kisah-kisah yang lain. Tahukah saudara bahwa ini adalah kisah pertama kalinya bangsa Israel berperang. For the first time. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Pastor, kenapa kisah bangsa Israel berperang pertama kali menjadi penting? Bangsa Israel kan udah sering perang. Oh, jangan salah saudara. Pikirkan lagi, tadinya mereka bangsa budak kan? Kebayang nggak saudara, apakah namanya budak diberikan pelatihan militer? Enggak dong, tuannya nggak sebodoh itu dong. Masa budaknya dikasih pelatihan militer, pergi dia saudaraku? Nggak mungkin kan? Karena dia budak, dia nggak pernah mendapat pelatihan militer. Jadi saudara bisa membayangkan pertama kalinya bangsa Israel perang, musuhnya langsung Amalek. Siapa Amalek? Amalek ini veteran perang, saudara. Nggak dicari-cari. Bangsa Israel nggak ngapa-ngapain, diserbu begitu saja. Poinnya apa, Pastor? Poinnya ini, saudara. Dengar ini.
Ada momen dalam kehidupan kita ya, kita menghadapi musuh yang di atas hitam, di atas putih ya saudara, kita tahu mustahil. Saudara tahu Amalek itu adalah veteran perang, saudara tahu bangsa Israel ini bangsa budak, hitam di atas putih, menurut saudara siapa kalah siapa menang? Saudara sudah dengan gampang akan ngomong kan, udah pasti kalah tuh Israelnya, pasti kalah. Tapi tahukah saudara, Tuhanmu itu Jehovah Nisi. Arti Jehovah Nisi, Dia Tuhan yang memastikan dalam hidupmu kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Sehingga sampai-sampai Dia menyebut engkau lebih dari pemenang. Orang yang layak disebut lebih dari pemenang, engkau harus menang setidaknya lebih dari sekali. Yang sepakat katakan amin. Engkau gak boleh cuman, menang sekali. Habis itu gak pernah menang. Terus saudara bilang, aku lebih dari pemenang. Gak pakai saudaraku. Gak bisa. Setelah saudara perang, again and again perang lagi. Menang, baru saudara diberi gelar. Lebih dari pemenang. Berapa banyak yang sadar seperti saya selama kita hidup masalah akan selalu ada? Sadar ya saudara? Berapa banyak yang sadar kita butuh Tuhan yang setiap kali memimpin perang selalu menang? Kalau saudara kenal Tuhan yang satu ini ya saudara, engkau tidak dicekam ketakutan lagi. Peperangan sudah bukan menjadi ketakutan bagi engkau. Kenapa? Peperangan justru membuat engkau melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa takut, saudara? Tapi saudara nggak akan berani dan bisa ngomong seperti itu kalau saudara nggak pernah ngalami. Itu sebabnya kenapa saya suka cerita receh, saudara. Receh itu, saya nggak bisa mengatakan maaf ya saudaraku, saya disclaimer. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup saya itu receh, tidak ya saudara. Tapi kadang banyak orang itu berharap, kesembuhan, spektakuler, gitu kan. Oh saya mengatakan itu hal yang luar biasa. Tapi boleh nggak saya juga minta sama saudara, yuk tarik nafas yuk. Keluarkan. Itu mujizat. Jangan sampai engkau terlalu banyak berkata kepada Tuhanmu, si A begini, si B begitu, si C begitu, D begitu. Aku enggak pernah dapat mujizat. Tiap detik. Bu, kita tarik nafas bisa balik. Itu mujizat. Nah kalau saudara enggak bisa balik, bayangin loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Berjalan bersama Tuhan, panci kemenangan dalam hidupmu. Kemenangan demi kemenangan itu terjadi, jadi bagian atas hidupmu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat ini saudaraku. Yuk kita buka yuk. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-10 yuk. Yesaya 50 ayatnya yang ke-10. Oke, saya bacakan ya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Ini saya tanya gantian sama saudara. Siapa di antara saudara yang takut akan Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Wow, semua. Oke. Dan siapa di antara kamu yang mendengar suara hambanya? Siapa di sini yang sedang mendengarkan firman? Wow, senggol kiri kanan. Selamat. Berarti ayat ini untuk engkau. Loh bener kan? Ayat ini kan ngomong siapa yang takut akan Tuhan, tadi saudara angkat tangan. Siapa yang mendengar suara hambanya, kita sedang mendengar firman dan saudara angkat tangan. Berarti firman ini untuk saya. Jika ia hidup dalam kegelapan. Kalau ada bagian saudara yang saudara kayak udah gak bisa ngelihat kegelapan tuh gimana saudara? Gak bisa lihat aja masa depan. Gak bisa lihat ke depannya mau gimana, bingung. Orang kalau dalam kegelapan itu gimana? Takut. Kalau itu adalah yang saudara alami hari ini. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Maksudnya gimana? Ketika saudara tidak bisa melihat, ketika saudara takut,
Ketika saudara ngerasa kayak bingung, saudara nggak tahu what to do, nggak ada cahaya, artinya nggak ada pengharapan. Nggak ada pertolongan, nggak ada yang memberikan jalan. Apa kata firman ini? Yuk baca sama-sama 2-3. Baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya terjadi. Jadi saat ini kalau engkau nggak bisa apa-apa, you don't know what to do, dan engkau ngerasa kayak hidupmu kayak serba nggak jelas, engkau takut, senggol kiri kanan gih saudaraku, jangan BBI. Boleh? Boleh ya Bapak Ibu ya? Jangan BBI. Terus saya disuruh apa Pastor? Percayalah kepada nama Tuhan dan disuruh bersandar sama Tuhan. Sepakat? Nyandar ning Gusti Yesus. Kenapa? Kalau saudara bersandar akhirnya kepada manusia, kita sudah belajar ya, saudara bersandar pada kekayaan, saudara bersandar pada apa? Situasi kondisi yang tidak bisa dipegang. Jangan heran kalau bersandar pada yang tidak pasti, apa yang terjadi? Jatuh. Firman ini ngomong, bersandarlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kau bisa mengandalkan namanya. Namanya jaminan pasti. Namanya jaminan keselamatan, saudaraku. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kau. Bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita katakan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Adonai, you are my master. Tahukah saudara, Elohim itu artinya Allah sang pencipta. Yes Lord. Semua lembut. Katakan kepada dia saudaraku. Yahweh Rafa, Engkau Elohim Shaddai Jireh Adonai Ya Tuhan, ini akan kami serukan kepada Engkau. Jesus, 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 Jesus. Elohim Shaddai Jesus Yesus Tuhan. Saudara boleh lihat ke depan sebentar saudara. Satu ketika saudara saya melihat satu semacam kayak ini gitu ya saudara, video. Saya takjub saudaraku. Anak kecil itu suka ngomong sim salabim, abra kedabra. Cuman sama ini saya nggak pernah berpikir ya saudaraku, ternyata kata abracadabra itu punya akar kata dari bahasa Ibrani saudara. Itu tuh bukan hanya kata-kata yang abracadabra jadi prok gitu, bukan saudara. Tapi ternyata kata itu diambil karena dia itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya abra, I will create. Kedabra, itu kalau bahasa ininya afra kedavra saudara.
Tapi kalau orang Jawa kan mantap ya saudara, abrakadabra gitu kan saudara. Kadavra itu artinya as I speak, I will create as I speak. Ini sangat rohani sekali kata-kata ini saudara. Boleh nggak saudara mulai hari ini ketika kau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu, hati-hati dengan perkataanmu ya. Jangan asmot, jangan asbun, gitu. Jangan hanya asal ngomong, jangan hanya asal bunyi. Kenapa? Karena perkataanmu punya kuasa menciptakan masa depanmu. Setiap kali sekarang saudara ingat kata abrakadabra, ingat itu. I shall create, I will create as I speak. Jadi ketika saudara ada di dalam situasi di mana saudara sekarang, apa ya saudaraku, somehow sekarang saya sudah memahami itu. Itu sebabnya saya ngomong sama anak-anak saya, hati-hati kalau ngomong. Jadi misalkan kayak kemarin ya, kita nggak ada dalaman gitu, anak saya ya dia ngeluh, saya bilang mau hujan gitu ya saudaraku ya. Anak saya ya langsung giniin mulutnya saudaraku. Kenapa? I know the power of word. Dengan mulut saudara itu bisa create your future. Pastor, gimana caranya? Simple. Envision it. Lihat. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan ngomong, apa yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Itu kebenaran firman, saudara. What do you see? Envision it. Fisikkan itu, lihat. Setelah itu, want it so bad. Want it so bad. Dan setelah itu, believing it. Tapi masalahnya, belief-nya itu gak akan muncul kalau saudara gak kenal. Gak experience dia. Susah bagi saudara percaya. Yang ada nanti saudara apa yo, tenane, kan gitu. Tapi ketika saudara mulai mengenal dia, trust itu muncul. You envision it. You believing it. You want it so bad. Nah ini yang terakhir saudara. Speak it up. Perkatakan terus. Tuhanku selalu baik. Oh itu terus, saya terus mengatakan itu dalam hidup saya itu terus saudara. Gak pernah Tuhan gak baik. Kapan Tuhan gak baik? Selalu dalam hidupku. Dan percaya gak percaya saudara, dalam kehidupan saya kebaikan demi kebaikan demi kebaikan selalu mengikuti saya. Afra Kadavra. I shall create as I speak. Berapa banyak dari saudara yang hari ini engkau mau create your life? Banyak orang salah menggunakan doa ya saudara, hanya as a way for you to ask something gitu. You are created in His image. One of His power, the name is Elohim. Allah yang menciptakan. He put it within you. Through here. Gunakan mulutmu untuk menciptakan hidupmu. Setiap pagi engkau bangun, lihat dirimu, katakan, aku orang yang diberkati. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Aku orang yang sukses, aku orang yang berhasil. Atas kehidupanku ada anugerah, ada favor. Aku berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Aku bertemu dengan orang-orang tepat pada waktunya. Pintu demi pintu dibukakan atas hidupku. Sama-sama ngomong, mbok dipakai yang baik. Kan gitu saudara. Sepakat? Boleh? Saudara yang mau lambaikan kedua tangan saudara, angkat saudara, tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Dua tangan yang kau angkat ini, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Baik keadaanmu, baik jiwamu, Amin. sehat tubuhmu, Amin.
kuat rohmu, panjang umurmu. Engkau pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa. Engkau pulang dengan membawa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.